Kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Hong Rahayu Mas Eka. Hong Rahayu. Ya, sebelum ini kita sudah ngobrol tentang manusia itu tidak akan lepas dari gangguan ya Mas ya dalam kehidupan ini. Maka kita harus terus waspada. Gimana tuh Mas caranya supaya kita terus dalam kondisi waspada? Oke, jadi benar sekali ya bahwa kita manusia ini dalam perjalanan hidupnya, penggembelengan diri kita ini tidak akan terlepas dari gangguan. Ya. Nah, bahwa dalam perjalanan hidup ini kita pun tidak bebas dari gangguan. Ya. Nah, gangguan ini adalah gangguan yang sama ya, yang pernah mengganggu leluhur kita. Jadi prinsipnya gangguannya sama sebetulnya. Hanya pelakunya yang berbeda-beda. Dulu leluhur kita diganggu, sekarang kita yang mendapat gangguan yang sama sebetulnya. Nah, jadi untuk mengatasi agar tetap waspada ya. Nah, disinilah perlunya kita mewariskan nilai-nilai luhur bangsa. Ya. Nah, agar kita selalu berada dalam kewaspadaan. Nah, ini jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu dalam kondisi kewaspadaan. Nah, dalam istilah sekarang ini mungkin dalam kondisi meditatif. Jadi meditasi itu bukan hanya duduk diam, duduk diam, tenang, hening, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku hidup kita sehari, dalam menjalani kehidupan keseharian, kita harus selalu berada dalam kondisi meditatif, ya, atau waspada. Nah, jadi nilai-nilai luhur harus diwariskan. Nah, yang terutama adalah ya dalam mewariskan nilai-nilai luhur ini, nah, caranya hindari bukan dengan jalan doktrin. Ya, jadi dalam mewariskan nilai-nilai luhur ini jangan bukan dengan jalan doktrin. Tetapi kita harus terus-menerus ya menyiapkan sistem pembelajaran yang tangguh terhadap generasi penerus. Jadi yang kita siapkan adalah sistem yang tangguh ya dalam mewariskan nilai-nilai luhur ini ya agar bisa dicerna dengan baik oleh generasi penerus kita. Nah, jika ya sistem pewarisan itu bersifat doktrin, maka generasi yang akan datang bisa punah oleh perubahan. Karena mereka hanya menerima berdasarkan doktrin. Tidak ada nalar di situ, tidak ada akal budi digunakan, tidak ada rasa digunakan, ya, hanya doktrin. Sehingga kalau ajaran ya yang disampaikan berdasarkan doktrin, maka sudah pasti generasi yang akan datang ini bisa punah oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia ini. Jadi mewariskannya pun harus dengan cara yang baik ya Mas ya, nggak bisa dengan paksaan atau doktrin tadi ya Mas. Betul, baik dan tepat ya. Nah, oleh karena itu ya kita harus benar-benar mendidik generasi bangsa ini seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang 3 ajar itu ya, Ingarso Sungtulodo, ya, di depan memberi teladan,
Ingmadyo Mangunkarso di tengah-tengah membangun kemauan atau willingness. Kemudian Tutwuri Handayani di belakang memberi dukungan atau memberi dorongan. Nah, azas ini ya, jangan hanya dipasang sebagai slogan, tapi harus diimplementasikan atau diterapkan dalam proses pembelajaran manusia-manusia unggul, generasi unggul. Nah, dalam Pustaka Weda Sasongko dikatakan ya, dalam mewariskan nilai-nilai luhur ya. Nah, ini PWS mengingatkan kita atau Pustaka Weda Sasongko mengingatkan kita ya, atau manusia-manusia yang ada di Nusantara ini ya, agar tidak terpancing ke arah barat. Nah, ini menarik, ini perumpamaan ya, agar tidak terpancing ke arah barat. Nah, hal ini adalah simbol agar kita warga di Nusantara ini tidak terpancing melewati samudra di sebelah barat Nusantara. Artinya ya sebelah barat itu adalah yang mulai dari India ke Timur Tengah sana, ke Eropa ya, itu barat. Jadi bukan. Nah di sini sebenarnya ada pesan ya bahwa hati-hati kita dalam menyerap nilai-nilai yang datang dari luar. Ya. Jadi nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang datang dari luar ini mesti kita perhatikan betul. Ya, kita lakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ajaran-ajaran yang sudah ada di dalam kehidupan kita di Nusantara ini. Jadi di sini pesannya adalah kita tidak terpancing ke arah barat, tetapi kita harus kembali ke timur. Nah, timur ini adalah metafor dari jati diri manusia kita sendiri. Jadi jati diri dari ajaran-ajaran kehidupan kita. Jadi kembali ke ajaran-ajaran yang ada di dalam Nusantara ini, yaitu wilayah, kalau di sini dikatakan wilayah yang putih, yang terang. Ya, ajaran-ajaran yang sudah terang sebetulnya buat kita. Tetapi sekarang menjadi gelap semuanya. Karena kita banyak mengambil nilai-nilai yang datang dari barat. Ya. Nah, PWS atau ajaran-ajaran luhur kita mengatakan kita harus kembali mewariskan nilai-nilai luhur kehidupan bangsa. Berarti kalau kita kembali ke nilai-nilai luhur itu, Mas, kembali pada jati diri kita itu, ya. Apakah itu artinya kan berarti kita kembali ke jalan yang sudah terang itu tadi ya, Mas ya? Dengan demikian kita bisa menjawab banyak tantangan yang sekarang ini kita temui ya, Mas ya? Begitu, Mas. Ya, jadi mungkin pertanyaan adalah apakah kalau kita kembali ke nilai-nilai luhur ini bisa menjawab tantangan-tantangan kehidupan, begitu ya kira-kira ya. Nah, memang benar ya. Kita tidak boleh ya sekedar mengikuti ajaran nenek moyang kita ya dengan membabi buta. Jadi dipesankan juga ya, kita tidak boleh hanya sekedar mengikuti ajaran-ajaran luhur kita dengan membabi buta. Tetapi kita harus menggunakan nalar kita, ya, rasa kita. Ya. Nah, dikatakan bahwa kita harus berani menelusuri hutan kehidupan ini dengan azas-azas kehidupan yang sudah disiapkan dengan baik oleh leluhur kita. Nah, ini penting sekali ya. Kita harus ya berani menelusuri. Jadi kita berani menggali kembali ya, menelusuri hutan-hutan kehidupan atau ajaran-ajaran kehidupan atau azas-azas kehidupan yang sudah disiapkan dengan baik oleh leluhur kita. Nah, inilah sebetulnya proses ini. Nah, jadi dalam proses pembelajaran ini perlu kita bangun suatu materi-materi dan cara-cara yang tepat dalam menyampaikan materi itu. Nah, jadi nilai luhur ini mesti kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita ambil contoh ya. Misalnya ketika berdirinya
NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan disepakati bahwa ideologi bangsa dan warga negara NKRI adalah apa? Pancasila, bukan? Pancasila. Nah, seharusnya kita tidak menjadikan Pancasila menjadi ajaran yang bersifat doktrin. Ya. Jadi Pancasila itu jangan sampai menjadi sesuatu yang bersifat doktrin. Tetapi kita harus menjadikan setiap sila-sila yang ada pada Pancasila itu terwujud dalam kehidupan pribadi kita, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini penting sekali ya. Jadi setiap sila-sila yang ada dalam Pancasila itu harus terwujud. Jadi bukan doktrin saja ya, harus terwujud dalam kehidupan kita sebagai pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau jadi doktrin malah kadang-kadang orang menjauh gitu ya Mas ya, malah ya. Bisa jadi seperti itu ya, karena doktrin itu kan sesuatu yang yang tidak kita cerna, tidak kita pahami dengan baik ya. Nah, kalau kita mewujudkan sila-sila itu berarti kita paham setiap hakikat dari setiap sila-sila itu. Ya, nah, disinilah sebenarnya fungsi orang-orang yang sudah dituakan ya, untuk menjadi teladan ya, bagi generasi penerus ya, dan turut serta untuk membangun generasi penerus. Lalu setelah kita membangun generasi penerus ini, generasi utama ini, ya kita berdayakan. Jadi jangan sampai setelah kita didik, kita ada pembelajaran yang sudah bagus, sudah jadi terus nggak diberdayakan. Ini sering terjadi nih, ada orang dikirim mahasiswa atau dikirim ke luar negeri setelah punya pengetahuan yang luas, lalu pinter, begitu balik ke Indonesia nggak ada lowongan kerjaan yang buat dia. Sia-sia jadi sia-sia jadinya ya. Iya. Nah, jadi kita mesti siap menyediakan sarana untuk memberdayakan sumber daya yang sudah dididik seperti ini. Nah, disinilah jadi kita harus menjaga ya nilai-nilai luhur dengan mengajarkannya kepada anak turun kita agar terjadi kelanggengan nilai-nilai luhur yang kita miliki. Ya, nah, jadi kembali kita tekankan ya bahwa untuk kita tetap waspada dalam mengarungi kehidupan ini, ya, nah, kita harus menjaga nilai-nilai luhur dengan mengajarkannya kepada anak turun kita agar terjadi kelanggengan pada nilai-nilai luhur yang telah kita miliki. Solan salin selagane